Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam ibadah Kamis Putih untuk memperingati malam menjelang penyalibannya. Malam itu, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-muridnya. Ia memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya. Ia juga membasuh kaki para muridnya, supaya mereka mendapat bagian dalamnya. Dan malam itu di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memenuhi panggilan lembut kasih-Nya untuk datang kepadanya sebagai ucapan syukur atas kasih dan kerendahan hati-Nya. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, hari ini gereja merayakan Kamis Putih untuk mengenang dan memaknai peristiwa malam sebelum Yesus menderita dan wafat. Tentu suatu hal yang berat bagi Yesus di dalam menghadapi kematiannya. Namun kerendahan hati, kemuliaan kasih, ketaatan, dan kesetiaan untuk melakukan perintah Bapanya, yaitu menjadi penebus bagi dosa manusia, akan membawanya kepada kemuliaan namanya. Kemuliaan yang diserukan seluruh umat manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan puji sembah
Di dalam Kristus Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan keselamatan bagi kita, seperti dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mengagungkan namanya, sebab kebajikan yang telah diberikannya kepada kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Saat ini kami menghayati bersama saat-saat terakhir Engkau akan ditangkap, Engkau akan diadili, dan Engkau akan disalib. Dalam sebuah perenungan kami datang kepadamu, menghayati kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, biarlah ibadah kami ini menguatkan hati kami. Biarlah ibadah ini pula membawa kami dalam sebuah penghayatan akan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Urapi dan berkatilah kami, sehingga kami boleh merasakan perenungan kami pada saat ini melalui ibadah ini. Dalam ibadah ini, perkenankan kami juga menaikkan doa kami kepadamu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah yang terbaik untuk bangsa ini. Berdoa untuk kota Salatiga. Tuhan berikan kedamaian, ketentraman di dalam hati kami semua yang tinggal di kota Salatiga. Berdoa untuk tempat di mana kami tinggal bersama. Berkati tempat tinggal kami, berkati masyarakat di sekitar kami, sehingga tetap ada kedamaian, sukacita yang kami rasakan dalam hidup ini. Terus berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini. Berikanlah segala sesuatu yang
terbaik. Sehingga ya Tuhan, apa yang menjadi harapan dambaan kami bersama untuk pandemi ini segera usai, boleh benar-benar terwujud di dalam kehidupan ini. Kehidupan yang seperti dulu, kehidupan yang berjalan dengan normal, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga sukacita dan kedamaian hati boleh kami rasakan. Dalam ibadah kami saat ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga membawa kami dalam perenungan yang lebih dalam akan suasana hati, akan apa yang Tuhan lakukan menjelang Tuhan akan ditangkap, diadili, dan disalib. Bukalah hati kami siap menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan 31 sampai 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Ibu bapa dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kepada kita semua untuk membayangkan jika kita ada di posisi Yesus saat itu. Besok ia harus mati. Dan kematiannya bukan dengan jalan yang biasa. Ia harus difitnah, ia harus diadili, ia harus disiksa. Dan matinya pun harus mati di kayu salib dengan sakit yang luar biasa. Suasana hati yang tidak enak. Suasana hati yang campur aduk. Ketika tahu besok harus mati dengan cara yang demikian rupa. Membutuhkan orang yang ada di sampingnya. Membutuhkan orang yang diajak bicara. Membutuhkan orang-orang untuk menguatkan hati. Ya, itu yang sebenarnya diharapkan semua orang ketika dalam suasana yang berat. Apalagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus pun tahu tidak ada seorang pun yang bisa membelanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya lepas dari itu semua. Bahkan orang-orang terdekatnya, Simon Petrus misalnya, yang biasanya menjadi orang terdepan untuk menghalangi musuh, yang biasanya membela Yesus mati-matian. Besok Yesus tahu, justru Simon Petrus akan menyangkali dia sebanyak 3 kali. Belum lagi Yudas Iskariot
salah seorang muridnya pun, salah seorang yang terdekat dengan dia, justru yang akan menyerahkan dia untuk masuk dalam penderitaan sampai kematiannya. Suasana yang berat, situasi yang mencekam. Kalau itu kita yang menghadapi, apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biasanya ketika orang tahu bahwa besok itu akan mati misalnya, dia ditawari, apa yang akan kamu minta sebelum besok kamu mati? Biasanya orang akan mengatakan, aku akan makan yang enak. Aku minta sesuatu yang spesial buat aku. Karena ini permintaan terakhir. Aku ingin segala sesuatu untuk diriku. Diseneng-senengke dulu. Sehingga besok aku mati. Dalam suasana yang seperti itu, biasanya orang akan minta segala sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Sehingga dia akan tenang untuk pergi selamanya. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan Yesus pada saat itu. Sekalipun dia tahu besok dia harus mati. Sekalipun dia tahu bahwa besok dia akan menjalani penderitaan yang luar biasa. Tapi dia tidak minta sesuatu untuk menguntungkan dirinya. Dia tidak minta sesuatu seperti yang diminta orang lain. Yang menyenangkan, yang istimewa dan sebagainya, tidak. Tapi melalui firman Tuhan tadi kita ditunjukkan. Justru Yesus mengalahkan dirinya sendiri. Dia mau merendahkan dirinya, menunjukkan kehadirannya ke dunia ini sebagai seorang hamba yang mau melayani, yang menunjukkan kasihnya dengan membasuh kaki para murid. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan kerendahan hati yang luar biasa, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada para murid dan kepada kita semua. Selagi masih ada waktu hidup di dunia, Yesus mau rendah hati dan melayani. Bukti kasih-Nya kepada Allah Bapa dan bukti kasih-Nya kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak tahu kapan waktunya kita harus mati. Kita tidak tahu kapan waktunya ajal menjemput kita. Tapi marilah hari ini kita merenungkan apa yang dilakukan Yesus menjelang kematiannya esok hari. Tetap rendah hati. Tetap melayani. Memberi kasih-Nya kepada orang-orang di sekitarnya. Inilah yang diminta Yesus kepada para murid dan kepada kita semua. Mari hari ini kita hayati apa yang menjadi permintaan Yesus sebelum esok dia akan mati di kayu salib. Saudaraku, tetaplah rendah hati.
tetaplah melayani Tuhan di dalam pelayananmu terhadap sesama. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kapanpun kita menghadapi ajal, kapanpun kita menghadapi kematian, kita siap menghadapinya. Sebab kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Selamat menghayati Kamis Putih ini. Selamat menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peringatan Kamis Putih ini, kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, sehingga perjamuan kudus ini berarti bagi kehidupan iman kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita. Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri hidup sesuai dengan firman Tuhan? Serta apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kini terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus benar-benar telah dikorbankan di kayu salib untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin.
dan anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Darah yang telah dikorbankan di kayu salib untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Maka kini terimalah dan minumlah dengan yakin dan percaya bahwa darah Kristus membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Bersama-sama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen pada hari ini. Masing-masing di dalam hati kita mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, senantiasalah untuk memberitakan kemuliaan Tuhan dari kini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berterima kasih
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa ucapan syukur kami yang kami wujudkan di dalam persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Kami menyerahkan untuk anak Tuhan yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupannya, sehingga apa yang dilakukannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta di dalam satu nama yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, di saat terakhir di Taman Getsemani, Yesus tahu bahwa Ia akan disiksa, akan disalibkan, dan akhirnya mati. Ia tertunduk di dalam pergumulan yang berat. Dia berdoa dengan peluh membasahi tubuhnya. Sendirian dalam heningnya malam. Semua
seorang murid pun bersamanya. Ia tunduk bergumul berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umatnya ditebus, angkat puji syukur baginya. Bunyi doa yang naik pada Bapanya, ambil cawan gebir dariku. Namun jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umatnya ditebus, angkat puji syukur baginya. Saudara, jika saudara memang harus mengakhiri perenungan ini, undurlah dalam damai sejahtera dan tetaplah berjaga-jaga. Kini tunduklah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Amin.